Kalau auratnya laki-laki itu baina surati warukbah ya, antara pusar sama dengkul. Makanya laki-laki mah buka baju kagak masalah bu, ya. Beda sama perempuan. Kalau perempuan itu semuanya kecuali muka sama telapak tangan, baik zohiron wa batinan, bagian luar sama bagian dalam. Nah, Nabi di sini negatif juga ya, ifat aurataka, jagalah aurat kamu itu illa min zaujatika, kecuali untuk istri kamu kalau yang laki-laki di sini. Kalau ibu-ibu yang perempuan ya berarti untuk suami. Makanya sebetulnya nih maaf nih ya, masalah aurat kadang saya suka lucu sama suami yang seneng istrinya kagak pakai kerudung, kagak nutup aurat, lucu sih. Ibu tuh perempuan itu ibarat perhiasan tuh intan, berlian, mutiara, itu hanya boleh dimiliki sama suami. Sekarang ini deh saya balik ya, sekarang andai kata suami ibu yang begitu, ibu punya suami, punya aurat dibuka, auratnya laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Nah sekarang suami ibu keluar nggak pakai baju, pakai celana dalam doang, oke lah ketutupan misalnya gitu, pakai celana dalam doang coba. Bayangin, ibu terima gak? Nah, ibu aja gak terima kan? Harusnya laki pun begitu. Harusnya laki ketika ngelihat istrinya nggak pakai kerudung, ya, ngelihat istrinya pakai celana pendek, harusnya nggak terima. Nabi itu ketika Isra Mi'raj, ya, ngelihat perempuan ada yang ditarik-tarik tuh, rambutnya ditarik-tarik, ya, diseret, ditombak dari ubun-ubun sampai duburnya. Nah itu Nabi kemudian nanya pada malaikat Jibril, itu kenapa sih perempuan itu? Karena dia suka buka auratnya, suka menampakkan auratnya kepada orang lain, ya. Dan perlu diingatkan nih, khususnya ibu-ibu yang punya anak, punya cucu, ya, yang udah ABG misalnya, udah nikah misalnya, gitu ya, diingetin. Termasuk ibu kepada suami kalau nggak sholat juga diingetin, anak kalau nggak sholat diingetin. Jadi supaya nggak kecewa, ibu nggak usah mikir dia mau ngelakuin apa enggak. Itu bawaannya kecewa kalau kayak gitu. Prinsipnya tuh kayak saya aja. Nah, pokoknya serahin ke Allah, tugas kita cuman menyampaikan. Kalau mikirin manusia tuh bawaannya kecewa bu. Lah saya kalau mikirin ibu nih kecewa saya. Ngajarin berapa kali kagak bisa-bisa, iya kan? Nah, iya. Makanya nggak usah mikirin manusia kagak penting. Ya maaf nih, ibu tuh kagak penting, buat saya tuh kagak penting. Yang penting tuh saya ngajar disuruh sama Allah. Kita disuruh jaga keluarga kita, disuruh Allah. Kita disuruh merintahin anak kita soleh, baik, sholat, tutup aurat, itu karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Muslimu, Imam Muslim, dengan nomor hadis 161. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata beliau, la yanzuru, tidak boleh melihat. Siapa yang nggak boleh? Ar-rajulu, seorang laki-laki, ila auratir rajuli, kepada auratnya laki-laki yang lain. Walal mar'atu, dan tidak boleh juga perempuan ila auratil mar'ati, melihat pada auratnya perempuan yang lain. Wala yufdi, dan tidak boleh telanjang, ya, ar-rajulu, seorang laki-laki, ila rajuli, kepada laki-laki yang lain, fi saubin wahidin, yang mana berada pada satu selimut, ya, atau satu tempat, misalnya kamar mandi bareng, juga kagak boleh. Wala nuqdi, dan juga tidak boleh telanjang badan, ya, almar'atu, seorang wanita, ilal mar'ati, kepada wanita yang lain.
ya, fi saubil wahidi, pada tempat atau pada pakaian yang sama, atau satu tempat misalnya kamar mandi bareng juga kagak boleh, walaupun sama-sama laki-laki, walaupun sama-sama perempuan. Nah, jadi jelas ya keterangannya Nabi, walaupun perempuan ya nggak boleh auratnya kelihatan sama perempuan, laki-laki juga nggak boleh auratnya kelihatan sama laki-laki. Rawahu At-Tirmizi, meriwayatkan hadis At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi dengan nomor hadis 2769. Hadasana, menceritakan pada kami, Bahzu bin Hakim, Imam Bahz bin Hakim. Hadasani, menceritakan padaku, abi, bapakku, anjadi, dari kakekku. Qala, berkata beliau, qultu, saya pernah berkata, saya pernah nanya gampangnya, ya Rasulullah, auratuna, adapun aurat kami, manakti, manakah yang harus tertutup, minha, darinya, wa manadaru, dan manakah yang boleh terlihat. Qala, maka berkata kanjeng Nabi, Nabi menjawab, ihfad, jagalah olehmu aurataka, aurat kamu, illa, kecuali, min zaujatika, pada istri kamu. Jadi kalau laki-laki kepada istrinya boleh, atau sebaliknya ya, ibu-ibu kepada suaminya boleh. Au ma malakat yaminuka, atau pada budak-budak yang menjadi milik kamu. Faqala, maka berkata lagi beliau, ar-rajulu, bagaimana saat laki-laki, yakunu, yang adanya dia itu, ma'ar-rajuli, bersama laki-laki yang lain. Qala, maka menjawab kanjeng Nabi, inistata'ta, jika kamu mampu atau jika kamu bisa, alla yaroha, agar tidak melihat aurat kamu, ahadun, seseorang tadi, maksudnya laki-laki tadi, faf'al, maka lakukanlah. Jadi ada batasan di mana yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat. Qultu, maka aku pun berkata, warajulu, bagaimana jika laki-laki yakunu, berada kholian, di dalam kesendirian, di ruang gelap misalnya gitu ya, dia sendirian. Nah, boleh nggak seandainya telanjang gitu ya. Qala, maka menjawab kanjeng Nabi Muhammad SAW, Fallahu, demi Allah, ahakku ayyustahya, lebih pantas, seharusnya orang tersebut atau kalian itu lebih malu, minhu, kepadanya. Jadi walaupun dalam keadaan telanjang, nggak ada yang lihat, kata Nabi, ya sebaiknya kalian juga tetap malu pada Allah, maksudnya gitu. Nah, baik, untuk masalah aurat, kalau auratnya laki-laki itu baina surati warukbah ya. Dalam fikih auratnya laki-laki antara pusar sama dengkul. Makanya laki-laki mah buka baju kagak masalah bu, ya. Beda sama perempuan. Kalau perempuan, auratnya perempuan itu semuanya kecuali muka sama telapak tangan, baik zohiron wa batinan, bagian luar sama bagian dalam. Nah, berlakunya aurat ini buat perempuan kalau berhadapan dengan lawan jenis ya. Adapun kalau perempuan berhadapan dengan perempuan, bagian yang ditutup yaitu bagian antara pusar sama dengkul, sama seperti laki-laki. Tapi kalau laki-laki mau ketemunya laki-laki mau ketemunya perempuan sama gitu ya. Ini yang membedakan. Nah, sekalipun kita yang perempuan misalnya gitu berada dalam kondisi sendiri, atau laki-laki dalam kondisi sendirian, gelap, misalnya kayak di kamar mandi gitu ya, lah kan nggak ada yang lihat. Nah, ini Nabi negesin, ini secara akhlak ya, bukan secara syariat. Kalau syariat sah-sah aja, tapi kalau secara akhlak kata Nabi, walaupun kamu di dalam suatu tempat yang nggak ada orang satupun yang ngelihat kita, bahkan mungkin ruangannya gelap, maka kalau kita telanjang di saat seperti itu kata Nabi, malulah kamu kepada Allah. Ya, makanya sahabat-sahabat itu sekalipun mandi itu pakai celana bu. Ya, nah ini jarang orang paham ya. Saya sendiri pribadi itu naruh celana di kamar mandi khusus buat mandi tuh. Jadi buat basah-basahan. Ya, sekali lagi nih, ilmu ibu boleh make boleh enggak. Ya namanya ilmu kan harus disampaikan. Mau dipakai enggak itu terserah ibu. Ya. Jadi Nabi sendiri bilang, kalaupun kita berada di tempat yang gelap, walaupun kita nggak dilihat orang, tetap ada yang lihat. Siapa yang lihat?
Allah. Makanya malu lah gitu ya, walaupun kita nggak ada ngelihat secara manusianya. Nah, Nabi di sini negatif juga ya, tadi disebutin ifat aurataka, jagalah aurat kamu itu illa min zaujatika, kecuali untuk istri kamu kalau yang laki-laki di sini. Kalau ibu-ibu yang perempuan ya berarti untuk suami. Makanya sebetulnya nih maaf nih ya, masalah aurat kadang saya suka lucu sama suami yang seneng istrinya kagak pakai kerudung, kagak nutup aurat, lucu sih. Ibu tuh perempuan itu ibarat perhiasan tuh intan, berlian, mutiara, itu hanya boleh dimiliki sama suami. Itu saya kadang suka lucu kalau ada suami kok ngelihat istrinya nggak pakai kerudung diem aja. Harga dirinya kemana sebetulnya? Lah Islam itu udah menjaga seorang perempuan supaya nggak jatuh kehormatannya ya, dengan cara ditutupin. Nah itu hanya milik suami. Lah sekarang perempuan ngobrol kepada laki-laki lain, kok suaminya diem? Itu kan sama aja nawarin emas, nawarin berlian, nawarin intan kepada orang lain, udah ambil aja. Padahal kecantikan ibu sebagai perempuan hanya boleh dinikmati suami. Benar gak? Sekarang ini deh saya balik ya, ibu punya aurat seluruh badan ya, kecuali muka sama telapak tangan tadi. Ibu punya aurat seperti itu. Nah terus ibu keluar, ibu tampakin semua, rambut kelihatan, dengkul kelihatan, paha misalnya ya, pakai rok mini kelihatan. Oke, sekarang saya balik. Sekarang andai kata suami ibu yang begitu, ibu punya suami, punya aurat dibuka. Auratnya laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Nah sekarang suami ibu keluar, nggak pakai baju, pakai celana dalam doang. Oke lah, ketutupan misalnya gitu, pakai celana dalam doang coba. Bayangin, ibu terima gak? Nah, ibu aja kan terima kan? Harusnya laki pun begitu. Harusnya laki ketika ngelihat istrinya nggak pakai kerudung, ya, ngelihat istrinya pakai celana pendek, harusnya nggak terima. Wah itu kalau saya jadi lakinya gantian, saya pakai kancut doang gitu kan, keluar gitu, gantian. Lo kamu aja ngumbar aurat, masa saya nggak boleh? Kan nggak adil dong bu. Masa perempuan yang ngumbar aurat, lakinya kagak. Dan laki itu paling gampang, ya nutup auratnya paling gampang, orang cuman dari pusar sampai dengkul. Beda sama perempuan. Makanya Nabi itu ketika Isra Mi'raj ya, ngelihat perempuan ada yang ditarik-tarik tuh, rambutnya ditarik-tarik ya, diseret, ditombak dari ubun-ubun sampai duburnya. Nah itu Nabi kemudian nanya pada malaikat Jibril, itu kenapa sih perempuan itu? Ya Rasul, itu perempuan dulunya maksiat kepada Allah, durhaka pada Allah. Apa dia nggak taat sama suami? Taat. Apa dia nggak sholat? Sholat 5 waktu. Terus maksiatnya di mana? Durhakanya di mana? Karena dia suka buka auratnya, suka menampakkan auratnya kepada orang lain. Jadi perempuan yang dia sholat, ya, yang dia nurut sama suami, kalau mengumbar auratnya, ngebuka auratnya, itu terkena ancaman di neraka. Rambutnya ditarik-tarik, kalau orang Betawi bilang dijambak, ditusuk dari ubun-ubun kepalanya sampai duburnya. Apalagi yang kagak sholat, udah kagak pakai kerudung, kagak pakai jilbab, kagak sholat, waduh parah lagi itu, double ya. Dan perlu diingatkan nih, khususnya ibu-ibu yang punya anak, punya cucu ya, yang udah ABG misalnya, udah nikah misalnya gitu ya, diingetin. Adapun dia mau melakukan, lagi-lagi nggak usah dipaksa ya. Ingat, hidayah itu punya Allah, kita mah cuma bisa ngasih tahu ya. Kita sebagai manusia, kekuatan kita tuh semuanya sama, cuma bisa nyampein. Adapun nanti dia mau melakukan atau tidak, itu udah urusan dia sama Allah. Tapi kewajiban ini tetap harus disampaikan. Nah, kamu udah gede, kamu udah SMA, kamu udah balik misalnya, kamu udah nikah, pakai kerudung, belajar ya. Besok nggak pakai kerudung, omongin lagi terus aja. Mak berisik banget sih. Ini kewajiban emak soalnya. Kalau emak nggak ngomong, kamunya dosa, emak juga dosa. Lah rugi emak, makanya mendingan emak ngomong. Yang dosa cuma kamu gitu. Besoknya ngomong lagi, pakai kerudung, karena itu kewajiban ya. Ketika dia nikah misalnya gitu ya, misalnya dia dipegang sama suaminya, kalau masih hidup sama kita juga tetap harus kita kasih tahu ya. Misalnya tinggalnya sama ibu gitu ya, beda kalau misalnya dia tinggalnya sama suaminya. Kalau dia tinggal sama suaminya ya udah berarti tanggungan suami. Tapi kalau tinggal masih sama kita, maka masih ada kewajiban buat kita secara moral
ya, secara beban mental buat kita, nasehatin dia. Ayo keluar pakai kerudung dulu. Gitu. Ya tadi kan, kalau dibilangin yang penting kita udah nyampein, ya udah nyampein. Masalah dia mau ngelakuin apa enggak, itu urusan dia. Ini sih saya pakai bahasa halus bu, ya. Masalah dia mau pakai apa enggak itu urusan dia, gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nyuruh, gugur udah kewajiban kita. Kan yang wajib buat kita kan nyuruhnya itu, nyuruh anak, nyuruh suami sholat gitu ya, nyuruh cucu sholat, itu yang wajib itu nyuruhnya. Adapun dia mau melakukan apa enggak itu udah urusan Allah. Kita bukan Tuhan, ingat kita bukan Tuhan. Ya, hati-hati jangan sok jadi Tuhan. Semuanya pengen ideal, pengen anak sholat, ngaji segala macam. Enggak, semuanya milik Allah hidayahnya. Sholat atau enggak, ngaji atau enggak, termasuk dalam hal ini dia nutup aurat atau enggak, itu hidayah dari Allah. Nah, andai kata dia enggak nutup aurat, andai kata dia enggak sholat, andai kata dia enggak ngaji, itu sebetulnya ujian buat kita. Dan itu ladang kita tuh di situ, ya. Barangkali kita nyari ladang amal kan susah bu. Ya. Yang paling gampang itu nasehatin anak, nasehatin cucu. Jadi di sisi dia merupakan tanggung jawab kita, ya. Di sisi lain juga dia ini menjadi beban kita secara moral gitu. Nah orang itu seringkali kan nyari pahala kemana-mana. Dia harus sedekah gitu ya. Dia harus ngaji nih kayak gini, ibu ngaji. Nah itu ada tuh pahala yang gampang. Nah pahala yang paling gampang itu nasehatin anak, nasehatin cucu. Anak belum sholat kasih tahu, anak nggak pakai kerudung kasih tahu, cucu belum sholat kasih tahu, cucu nggak pakai kerudung kasih tahu. Itu paling gampang. Dan tentunya juga harus didukung sama keluarga, sama orang tua. Ya, makanya tadi saya sampein, udah sampai anak ngomong, ibu ngomong mulu sih, nggak apa-apa terusin aja. Kecuali dia bilang misalnya udah ibu nggak usah ngomong lagi, percuma misalnya gitu. Nah itu baru andek tuh ya, kasih wanti-wanti tuh. Ya udah, ini ibu terakhir ya ngasih tahu ya. Ini mama ngasih tahu terakhir ya. Nanti di akhirat kamu tanggung jawab sendiri loh. Janji loh. Jadi jangan seret ibu ke neraka. Oh, langsung begitu. Kalau berani. Nah iya, kan jaminan kita masuk surga. Orang sholat, orang ngaji, orang tutup aurat segala macam kan masuk surga. Sementara nauzubillah, anak kita yang nggak sholat, nggak pakai kerudung, dia bakal ke neraka. Tapi dia nanti bakal jadi beban kita juga di sana. Jadi beban kalau kita kagak ingetin. Di dunia nih ya, mereka nggak diingetin sholat, mereka nggak diingetin ngaji, mereka nggak diingetin nutup aurat. Sementara ibunya sibuk dengan kesolehan sendiri. Ibunya mah rajin sholatnya, ya ngajinya rajin, nutup aurat. Sementara anaknya diemin. Nanti di akhirat itu anak bakal minta tanggung jawab. Ya, anak itu bakal narik-narik ibunya, narik bapaknya. Lawang saya dulu di dunia nggak dibilangin kok. Saya nggak diperintahin sama ibu bapak saya. Akhirnya yang tadi ibu bapaknya bisa masuk surga, gara-gara keseret, ketarik sama anaknya, akhirnya ikut masuk neraka. Nauzubillah. Ya, jadi ini penting nih, ya manusiawi sih ya. Kadang-kadang yang kita nih orang tua itu baru ngomongin udah capek duluan sih. Ya, apalagi orang tua sekarang kalah sama anak. Ya, dibentak sedikit diam langsung anaknya loh. Harusnya lebih marah gitu karena ini demi anak sendiri. Ya kita nggak usah mikirin masa sekarang bu, masa hidup masih singkat, kita pikirin masa depan. Ya, ngomonglah baik-baik. Nah emang kamu nggak mau ntar di surga bareng ibu lagi? Ibu sholat, ibu ngaji, ibu pakai kerudung. Ibu kan pengen, bapak kan pengen nanti di surga kita bareng-bareng lagi. Emang kamu nggak mau nak? Emang kamu nggak mau le? Emang kamu nggak mau dok? Nanti di surga kita bareng-bareng lagi. Kalau kamu sholat, kalau kamu ngaji, kalau kamu pakai kerudung, nanti kita di surga bareng-bareng lagi. Diomongin kayak gitu. Ya, terus aja diomongin terus kayak gitu, tiap hari omongin. Ya, emang kamu nggak mau di surga bareng ibu, bareng bapak? Gitu. Nanti kita sama-sama ketemu di sana. Kalau kamu nggak sholat, kamu nggak ngaji, kamu nggak pakai kerudung, terus kamu akhirat masuk neraka kan nggak ketemu ibu, ketemu bapak. Terus aja tiap hari ngomongin kayak gitu. Tentunya dengan doa, doain juga. Ya, karena hidayah itu tetap milik Allah, kita mah kagak punya bu, ya, kita cuma bisa nyampein. Ya. Makanya nggak sedikit ya orang yang soleh tapi anaknya bejat. Di sisi lain ada juga orang bejat tapi anaknya soleh. Nah itulah hidayah Allah. Nabi Musa yang rawat siapa? Fir'aun, raja kejem, orang bayi aja dibunuhin oleh Fir'aun. Tapi yang dirawat Nabi Musa ini malah gedenya jadi nabi. Nah itulah hebatnya. Ya, Nabi Muhammad yang rawat siapa?
Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Yang rawat tuh paman-paman begitu. Yang rada bener Abu Thalib doang. Lah Abu Jahal, Abu Lahab kan parah juga. Ketika udah gede jadi nabi. Jadi orang jahat itu nggak ngaruh apakah anaknya jadi jahat, apakah yang dirawatnya jadi jahat. Begitu pula sebaliknya orang yang soleh belum tentu anaknya juga soleh. Ibu soleh nih belum tentu anaknya soleh. Makanya saya bolak-balik ngomong, kesuksesan kita itu baru ketahuan kalau kita mati. Sekarang saya belum sukses, ibu belum sukses. Kesuksesan kita ketahuan kalau kita mati. Kalau kita mati, anak kita Islam, anak kita sholat, anak kita ngaji, berarti kita mati dalam keadaan sukses meninggalkan anak yang seperti itu. Kalau sekarang belum ketahuan. Jadi sukses itu bukan ibu ninggalin duit, ibu ninggalin warisan, mobil, motor, bukan. Yang disebut sukses itu kalau kita meninggalkan anak kita dalam keadaan Islam. Karena itu yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali di akhirat. Benar Bu. Jadi selain sholat gitu ya, ibadah kita, zakat, puasa, macam-macam ya, di antara yang dipertanggungjawabkan itu adalah masalah keluarga kita. Ditanya ntar kita di alam barzah aja ditanya, apakah kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan Islam? Kalau anak kita Islam, iman, ya kita jawab iya. Wahai malaikat, saya tinggalkan anak saya tinggalkan suami saya dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Oh bagus, itu pertanggungjawaban pertama. Karena misi manusia kan untuk mengislamkan semua orang. Itu misi kita sebetulnya. Ya selain ibadah ya, tentunya setelah Islam ya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tapi ingat, namanya ibadah kan harus Islam dulu. Ya kan? Sebelum ibadah ya Islam dulu. Orang kafir ibadah ya kagak sah. Ya, orang kafir puasa, orang kafir sholat ya kagak sah, orang kafir. Nah, yang syaratnya untuk ibadah harus Islam dulu. Nah, termasuk orang itu ketika dia menjalankan syariat Islam, maka pundi-pundi amal dia dapat. Nah, sekarang kita yang udah Islam dari lahir, ya, berarti bapak ibu kita dulu sukses karena meninggalkan anak seperti kita yang Islam. Bahkan ibu ngaji, ibu nutup aurat, macam-macam. Berarti bapak ibu kita sukses loh. Nah, padahal bapak ibu kita, maaf ya, mungkin zaman dulu ya, namanya zaman dulu, bapak ibu kita, kakek nenek kita itu dalam keterbatasan, ilmunya ya pas-pasan, ya, kehidupannya juga ala kadarnya, tapi bisa menghasilkan anak seperti kita yang sekarang. Berarti orang tua zaman dulu tuh dengan keterbatasannya berarti lebih hebat daripada kita-kita yang zaman sekarang. Nah, buktinya kadang-kadang itu ngurusin anak aja kagak bisa. Ya. Nah, orang tua zaman dulu anaknya kan kagak satu Bu, ada yang 5, 10. Ya. Ngurusin anak segitu banyaknya bisa. Nah, kita paling ngurusin anak berapa sih? 3, 4. Itu aja udah kepala pusing mulu ya kan. Anak susah banget diatur, anak dablek. Padahal orang zaman dulu anaknya lebih dari 1, lebih dari 5, ada yang 10, 15. Itu belum kalau istrinya banyak. Ya kalau istrinya banyak tambah lagi tuh. Orang zaman dulu kan begitu. Nah, apa yang hebat tuh? Karena mereka keyakinannya kuat, riadohnya kuat. Ya, jadi orang zaman dulu itu bisa dibilang kalau masalah ketuhanan Bu, yakinnya luar biasa. Mungkin nggak pati ahli ibadah orang zaman dulu. Baca Quran orang zaman dulu belum ada Quran. Ada tapi nggak semua orang punya Quran. Paling kalau punya pun cuma selembar orang zaman dulu tuh. Ya, buat ngajarin masyarakat itu nggak kayak ibu begini punya satu-satu. Punyanya cuma selembar doang. Diajarin sipulan 1, habis itu dikasih ke cuma selembar doang. Itu pun dari gurunya. Jadi orang zaman dulu tuh belajar Quran tuh begitu Bu. Ya sekarang kertas dari mana, orang lagi dijajah, lagi perang sama Belanda. Belum ada Quran-Quran kayak kita. Tapi keyakinannya kepada Allah kuat. Nah itu yang mahalnya di situ tuh. Ya riadohnya kuat, ya tirakatnya kuat. Ya pokoknya ibadah-ibadah yang dia lakukan itu benar-benar diyakinin sama dia kepada Allah. Kalau kita enggak, kadang-kadang kita sholat ragu. Ini termasuk kita mau ngasih tahu anaknya dia ragu duluan. Kata Pak Ustadz harus ngasih tahu anak supaya pakai kerudung, supaya ngaji, supaya sholat. Langsung ngebantah sendiri, hatinya sendiri ngebantah. Paling ngomongin juga ntar begitu lagi. Belum disampaikan padahal, ya kan? Nah itu tanda bukti nggak yakinnya kita. Orang belum ngomong aja di dalam hati ngebantah sendiri. Tuh, ya. Jadi ini saya ngingetin ya. Termasuk ibu kepada suami. Suami kalau nggak sholat juga diingetin, anak kalau nggak sholat diingetin. Kata Nabi itu orang yang nggak peduli sama keluarganya, ya termasuk anak cucu ya, itu termasuk golongan dayus. Apa tuh dayus?
orang yang dia itu punya keluarga bermaksiat, nggak mau ibadah, tapi didiemin. Ya, ngelihat anaknya kagak sholat, didiemin. Ngelihat anaknya kagak ngaji, didiemin. Ngelihat anaknya buka aurat, didiemin. Sampein. Sekali lagi supaya nggak kecewa, ibu nggak usah mikir dia mau ngelakuin apa enggak. Itu bawaannya kecewa kalau kayak gitu. Prinsipnya tuh kayak saya aja. Nah, pokoknya serahin ke Allah. Tugas kita cuman menyampaikan. Kalau mikirin manusia tuh bawaannya kecewa, Bu. Lah saya kalau mikirin ibu nih kecewa saya. Ngajarin berapa kali kagak bisa-bisa. Iya kan? Nah, iya. Makanya nggak usah mikirin manusia kagak penting. Ya maaf nih, ibu tuh kagak penting, buat saya itu kagak penting. Yang penting tuh saya ngajar disuruh sama Allah. Kita disuruh jaga keluarga kita, disuruh Allah. Kita disuruh merintahin anak kita soleh, baik, sholat, tutup aurat, itu karena Allah. Udah nggak usah pedulin manusia, nggak usah pedulin, termasuk anak kita, nggak usah dipeduliin. Biarin aja dia mau ngelakuin apa. Yang penting kewajiban kita. Sebab nanti di akhirat yang ditanya sama Allah itu, apakah kita sudah melakukan itu, bukan hasilnya dia. Jadi Allah tuh gak bakal nanya, anak kamu pakai kerudung nggak? Enggak. Allah gak bakal nanya, anak kamu sholat nggak? Enggak nanya itu. Yang Allah tanya, apakah kamu perintahkan anakmu untuk pakai kerudung? Apakah kamu perintahkan anakmu untuk sholat? Jadi Allah gak bakal nanya, anak kamu pakai kerudung nggak? Anak kamu sholat nggak? Anak kamu ngaji? Nggak bakal nanya itu. Karena yang bikin dia ngaji, yang bikin dia sholat, yang bikin dia pakai kerudung, itu Allah. Makanya Allah gak bakal nanya kayak gitu. Yang ditanya, apakah kamu menyuruh? Apakah kamu memerintahkan? Apakah kamu menasehati? Itu yang ditanya. Kalau kita bilang, iya ya Allah, saya udah nasehatin, saya udah nyuruh, berarti gugur. Nah nanti yang di sidang selanjutnya anak kita, cucu kita, ya suami termasuk gitu. Ya, sekali lagi nih, biar gak gampang kecewa, ibu gak usah mikirin manusia, udah. Oh manusia mau ngawin gak penting. Oh, manusia tuh gak saya anggap penting, ngapain? Rugi kita mikirin manusia, bahkan bisa jadi muflis, ya bisa jadi bangkrut kita di akhirat itu. Iya, pokoknya saya tugasnya nyampein, suami sampein, ya anak kita, cucu kita sampein, gitu ya. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi